Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah kaum muslimin al muslimat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian kita tentang macam-macam kenikmatan yang ada di surga yang insyaallah akan membuat kita termotivasi untuk bisa meraih hal-hal yang sudah disediakan oleh Allah di surga. Karena surga oleh Allah diliputi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, isinya tersembunyi. Surga ditutupi oleh hal-hal yang membuat orang keberatan untuk bisa memasuki surga, karena memang ditutupi dengan hal-hal yang bermacam-macam larangan, ya, bermacam-macam peraturan-peraturan sehingga membuat orang itu seolah-olah sangat susah untuk memasukinya. Berbeda dengan neraka yang ditutupi dengan hal-hal yang menyenangkan. Makanya ketika orang melihat surga itu karena banyaknya hal-hal yang tidak menyenangkan yang menutupinya, sehingga orang tidak mudah untuk tergoda untuk masuk ke dalamnya. Berbeda dengan neraka. Neraka diselimuti oleh hal-hal yang menyenangkan. Makanya ketika neraka diperlihatkan kepada manusia, rata-rata mereka tergoda untuk masuk ke dalamnya. Diselubungi oleh bermacam-macam maksiat. Berbeda dengan surga. Ya, di surga itu ditutupi oleh hal-hal yang tidak disenangi oleh manusia. Ya, misalnya jika kepengin masuk surga, esok-esok kudu apa? Tangi, ya, sholat subuh dan sebagainya. Jika kepengin masuk surga, panjenengan tidak boleh sembarangan mengumbar aurat, mengumbar hawa nafsu. Ya, itulah surga. Bahkan kadang-kadang mungkin ada yang menyatakan, lah semending-mending haram, semending-mending haram, sing halal sing yang apa. Itu kadang orang mengatakan seperti itu. Memang seperti itu, ya. Surga ditutupi dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Syahwat tidak menyukai. Berbeda dengan neraka. Neraka diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan. Semuanya menyenangkan. Akan tetapi sekali lagi Allah sudah menyatakan, fala ta'lamun nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Kaum muslimin tidak mengetahui apa-apa yang disembunyikan oleh Allah dari
sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menyenangkan sebagai balasan daripada apa-apa yang kita lakukan di dunia. Kesabaran dari apa yang kita lakukan di dunia nanti akan disediakan oleh Allah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah terbayang di benak kita. Allah memberikan gambaran tentang kenikmatan di surga agar supaya kita sabar di dunia, ya. Biarkan orang kafir, orang-orang yang mengumbar hawa nafsunya, mereka mengumbar kesenangan, menghabiskan kesenangan fid dunya untuk mereka. Untuk kita menikmati dunia ini sesuai dengan arahan Allah tabarak wa taala, sesuai dengan batasan-batasan dari Allah azza wajalla. Nanti selebihnya kita akan mendapatkan balasan di surga. Kemarin sudah kita pelajari bermacam-macam kenikmatan di surga yang saya akan ulangi sedikit. Tinggal bagian terakhir saja. Yang pertama adalah sungai-sungai di surga. Ibarat kita mau mencari rumah, ya. Ibarat kita mau mencari rumah. Yang pertama yang diperhatikan adalah apanya? Lingkungan yang gimana? Lingkungannya asri apa tidak, ya. Sudah digambarkan oleh Allah bahwasanya di surga itu di bawahnya, di bawah istana surga, di bawah surga ada sungai-sungai yang mengalir. Kemarin sudah kami jelaskan ada bermacam-macam jenis sungai. Ada sungai yang mengalir, yang tidak berubah airnya, rasa maupun baunya maupun bentuknya. Ada lagi air sungai yang berisi air khamar. Ada juga air sungai yang airnya madu. Ya, ada juga sungai yang airnya adalah susu. Ini semuanya disediakan bagi Allah, bagi penghuni surga. Lalu ada juga sumber-sumber mata air yang disediakan oleh Allah. Kemarin sudah kami jelaskan, ada 3 hal yang sudah kami jelaskan. Yang pertama kafuron, ya, sumber mata air yang namanya kafuron. Yang kedua ada yang namanya tasnim. Yang ketiga ada yang namanya salsabil. Itu ada di surat Al-Insan, ada di surat yang lain lagi. Ya, itu semuanya adalah sumber mata air yang berasal dari surganya orang-orang muqarrabun. Ya, baik itu kafur, baik itu tasnim ataupun salsabil, itu semuanya sumber mata air yang berasal dari surganya orang-orang mutaqarrabun, orang-orang yang didekatkan oleh Allah, kepada Allah, dari para anbiya, para rasul, para syahid. Itu. Ya. Yang ketiga yaitu pohon-pohonnya. Kemarin sudah kami jelaskan bahwasanya pohon di dalam surga itu batangnya adalah terbuat dari emas dan dahannya atau naungannya itu sangat rindang. Ya, bahkan diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa saking rindangnya sebuah pohon di surga, ketika seseorang harus melintasi naungannya dengan kendaraan yang paling cepat selama 40 hari, ya, itu tidak akan selesai. Itu saking panjangnya naungan daripada pohon-pohon di surga. Berikutnya adalah buah-buahannya, ya. Pohon di surga sedemikian besar, sedemikian hebat, dan batangnya adalah emas, dan buah-buahnya juga seperti itu. Bermacam-macam buah-buah yang ada di surga yang disediakan bagi kaum muslimin, dan buahnya tidak seperti fid dunya, ya. Di surga tidak mengenal musim.
buahnya senantiasa ada. Dan juga buahnya senantiasa mudah untuk dipetik oleh kita. Tidak perlu kita memanjat. Bahkan ketika kita menginginkan sesuatu, ya digambarkan oleh para ustadz kita zaman dahulu, paribasane buahnya yang mendekati kita. Itu seperti itu. Ya, tidak perlu susah-susah harus manjat, harus nyamplong, ya, tidak. Akan tapi semuanya dimudahkan oleh Allah untuk kita semuanya. Ya. Itu secara lingkungannya. Ya. Lingkungan ketika kita ketika berbicara surga itu kita berarti berangan-angan mau mempunyai apa? Mempunyai perumahan di akhirat. Gini betul, mempunyai tempat tinggal di akhirat sama seperti sewaktu panjenengan di dunia. Panjenengan ketika masih bujang misalnya bercita-cita kepengin mempunyai rumah, apa yang harus panjenengan lakukan? Apa? Bekerja, menghemat, ya, agar supaya cukup untuk membuat rumah. Ya, rumah apa? Cukup rumah itu, gimana nggih? Harus ada perabotnya dan sebagainya. Itu sama. Ketika kita berbicara surga, kita akan membangun rumah di surga, ya, yang akan kita tempati selama-lamanya. Ya, kita harus berjihad, bersungguh-sungguh sewaktu kita hidup di dunia. Kalau kita kepengen mempunyai rumah yang layak huni, layak untuk dihuni, ya di dunia saja panjenengan membutuhkan banyak sekali biaya. Itu. Apalagi rumah yang akan kita tempati di surga dengan segala fasilitas yang luar biasa. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah, rumah di surga itu batanya dari emas, ya, batu batanya terbuat dari emas dan perak, ya. Kerikilnya panjenengan ngertos kerikilnya itu intan dan permata nggo kerikil nang umah panjenengan besok di surga insyaallah. Kemarin sudah kami jawab, ini saya hanya mengulang kembali. Yang kedua, yang berikutnya adalah pakaian. Kita ketika kita berbicara akhirat kita akan menyiapkan apa-apa yang akan kita dapat nanti di yaumul kiamat. Pada hari ini kita sudah mengetahui, ya di surga ada ini, ada itu, ada ABC. Nah, kita tinggal sewaktu kita hidup, kita mau nggak mempersiapkan untuk mendapatkan itu semuanya. Allah tidak pernah memaksa. Allah sudah memberikan gambaran sedemikian detail. Tinggal kita saja mau milih yang mana. Ya, apa milih surga yang A atau surga B, apa orang milih surga milih neraka baik, gimonggo. Gina betul? Itu. Ini sebagai gambaran dari Allah, gambaran yang sangat jelas terkait surganya Allah. Kita belum berbicara neraka, ya, sing enak-enak di situ. Agar tumbuh motivasi bagi kita semuanya, ya, sungainya mengalir di bawah, ada mata air yang luar biasa, ya, pohonnya seperti itu, buah-buahnya seperti itu, rumahnya juga seperti itu, pakaiannya, ya, pakaian penghuni surga adalah dari sutra tebal maupun sutra halus. Gitu. Begitu juga perabotannya, piring, gelas, cawan, semuanya ada, semuanya terbuat dari emas dan perak. Makanya, ya, terkait pakaian dan perabotan, kaum muslimin diharamkan untuk memakai sutra, kaum lelaki, ya, atau bahan yang ada renda-renda sutranya. Itu diharamkan bagi kaum laki-laki di kalangan kaum muslimin. Karena apa? Karena itu adalah untuk orang kafir di dunia. Tapi untuk orang muslim
nanti khusus untuk orang muslim pakaian untuk penghuni surga. Makanya Allah mengharamkan, ya, karena memang di surga ini ditutupi oleh Allah, sing enak-enak, ya, dilarang oleh Allah. Karena apa? Disimpan nanti kamu itu jatahnya orang neng dunia ya, yang seperti ini saja, yang standar. Sementara yang wahwa ditutupi oleh Allah, disimpan oleh Allah untuk nanti diberikan ketika sudah berada di surga. Termasuk di dalamnya adalah pakaian, ya, saudara. Seorang muslim, ya, pakaian yang utama adalah berfungsi sebagai dasar saja untuk menutup aurat. Sedangkan perhiasan yang lain-lain itu semuanya adalah sebagai diperuntukkan untuk orang-orang kafir, ya. Nanti ketika di sorga akan diberikan oleh Allah semuanya. Bahkan kaum muslimin penghuni sorga adalah dari sutra halus maupun sutra kasar. Begitu juga perabotan-perabotannya. Rasulullah melarang kita untuk makan dan minum dari tempat-tempat piring dan gelas yang berasal dari emas dan perak. Kita dilarang, haram hukumnya, ya. Ya, itu adalah makanan dan tempat makan dan minuman untuk penghuni surga. Makanya kaum muslimin dilarang, ya, untuk menggunakan perabotan-perabotan yang berasal dari surga. Sendok dari emas misalnya, ya. Kalau zaman ada nomor kira-kira yang pakai sendok dari emas di sini. Atau sendok dari perak. Itu nah, boleh itu, yaitu untuk orang-orang kafir, untuk raja-raja orang kafir. Itu memang ada zaman dahulu. Saya tidak paham zaman sekarang masih ada apa tidak. Itu kalau ada ya berarti silakan saja, ya. Itu untuk orang-orang kafir. Untuk kita dilarang kita minum dari piring maupun sendok maupun gelas yang berasal dari emas dan perak. Itu. Makanan dan minumannya. Ya, kita tahu bahwasanya kita di sorga itu akan mendapatkan apapun yang kita inginkan. Yang terbersit dalam diri kita itu akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada awal-awal bahkan, ya, diriwayatkan bahwasanya ada orang yang kepengin tandur nang surga. Itu diijabahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saking senengnya bertani, ya, ada seorang hamba yang meminta, ya Allah, nyong kepengin tandur. Nah, tandur mau apa sekali mangan kok. Nah, tapi namanya kesenangan orang kan sendiri-sendiri gitu, kan. Iya, kepengin mareme, ya, dari awal kepengin nandur, melihat tumbuhan itu tumbuh rasanya seneng, itu ada orang yang punya kepuasan batin. Jadi ijabahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Tapi di surga berbeda. Kalau di sini nunggu 3 bulan 4 bulan, di surga beda. Begitu tabur benih paling 5 menit tikil dan panjenengan bisa lihat secara bertahap. Ini kan sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi orang-orang yang menyukai hal-hal seperti itu. Ini gambaran bahwasanya di surga ini apa yang kita inginkan akan terlaksana. Begitu juga dengan yang di dunia tidak mempunyai anak, nanti di surga akan dikaruniai, ya. Tidak perlu nunggu lama. Ketika di surga kepanjenengan pengen punya anak, langsung diijabahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Prosesnya sama. Ya, prosesnya sama. Itu, ya, dari mulai melahirkan, dari mulai kecil sampai besar itu sedela, ngerti-ngerti wis duwe anak gede. Itu seperti itu. Ya. Semuanya akan diberi oleh Allah. Terkait makanan dan minumannya, ya. Kemarin sudah kami gambarkan bahwasanya segala makanan yang ada di dunia ini, cita rasanya itu adalah paribasane angger dinilai antara skala 1 sampai 100. Masakan yang terlezat di Indonesia kuwi nilainya tembe siji berbanding dengan 99
9 yang ada di surga. Seenak-enaknya sate neng dunia itu dibandingkan sate neng surga, itu perbandingannya itu ya 1 berbanding 99. Itu seperti itu ya. Bahkan digambarkan oleh Allah makan penduduk surga ya, diantaranya adalah daging-daging burung. Kata para ulama, di surga ada bermacam binatang ya, ada binatang yang terbang, ada binatang yang di air, ada yang binatang yang melata dan sebagainya. Ketika kita kok kepangin daging burung, burungnya merek brewek ya, menghadap kepada kita untuk nanti disantap oleh kita. Ya ora perlu kudu nembak, ora perlu kudu nguber-uber. Seperti itu. Ya. Itu digambarkan burung apa saja ada. Ya, kenapa Allah menggambarkan kok dengan daging burung? Ya, kenapa demikian? Menurut para ulama, ini ibarat sing mabur bae teyeng apa maning sising perek bangsa ayam sing nang mburi omah pada bahasane. Ya, kalau burung kan susah nggih, harus apa namanya terbang, harus diakali agar supaya kena. Itu digambarkan seperti itu. Kenapa digambarkan kok? Ya, walahmatarim mimma yatakhayyarun, dan dari daging-daging burung yang mereka inginkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Waqiah. Ya, digambarkan bahwasanya makanan penghuni surga adalah seperti itu. Itu. Kenapa digambarkan dengan daging burung? Karena seperti itu. Yang terbang saja akan diberikan oleh Allah apa maning sing nang ngisor, itu maksudnya yang lebih mudah. Secara logika daging burung lebih susah untuk didapatkan karena burung itu terbang. Begitu juga minumannya. Fasaqahum rabbuhum saraban tahura, dan Allah memberikan mereka minuman dari air-air yang suci, yang bersih. Ya, kemarin sudah digambarkan banyak sekali. Di antaranya kita akan diberi minum khamar. Ya, khamarnya di surga berbeda dengan khamar di dunia. Kalau di dunia membuat apa? Ya, membuat hanya dengan ya miring sebelah. Kalau di akhirat tidak. Itu berbeda. Ya, di antaranya ya banyak sekali susu dan sebagainya. Yang berikutnya adalah pelayan-pelayan. Kemarin sudah kami jelaskan, pelayan-pelayan surga itu adalah dari apa? Ada yang masih ingat? Apa kelalen kabeh? Anak-anak, ya. Alhamdulillah ada yang masih ingat. Berarti ngajude ora turu ya maksudnya. Ya. Anak-anak. Kenapa kok dibikin anak-anak? Karena rata-rata kalau anak-anak kan menyenangkan, gimana betul? Iya, menyenangkan, lincah, gagah-gagah, ya. Ya, yatufu alaihim bildan mukhalladun. Baida ra'aitahum ra'aita na'iman wa mulkan kabiran. Gitu. Allah mengabarkan bahwasanya yang menjadi pelayan, yang mengedarkan gelas, piring dan sebagainya, panjenengan tidak perlu mengambil sendiri, ada yang mengedarkan, ya, adalah anak-anak. Digambarkan dalam Al-Quran mereka putih laksana intan dan permata. Ya. Kita kalau mau membayangkan semuanya itu tidak mungkin bisa, ya, tidak mungkin bisa, karena kenikmatan yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla itu luar biasa. Jangan bayangkan, ya, mempunyai rumah di surga, di bawahnya ada sungai apa bayana, pengen susu gari. Sungai di surga itu perlu panjangan pahami bahwa sungai surga itu mengalirnya orang maringisor, ya, mengalirnya ke atas. Itu kok bisa? Ya gampang. Bagi Allah itu gampang. Kalau di dunia sungai itu mengalir ke bawah, tapi kalau di surga nanti sungainya mengalir ke atas. Itu seperti itu. Ya. Lalu ada pohon yang sedemikian rimbang, buah-buahan yang sangat banyak, ya, rumah yang dindingnya saja terbuat dari emas dan perak, pakaiannya sutra, perabotannya semuanya emas, makanan dan minumannya semuanya tersedia, pelayannya sangat luar biasa banyak. Ya, kita benar-benar menjadi raja
Itu di surga. Terus setelah ini semua ada, kira-kira kurang apa ya? Kira-kira menurut panjenengan? Pendekan baik. Ya, hafal ya. ya. Ya, lingkungan sudah ada, rumah ada, pelayan ada, pakaian, perabotan, makanan apa. Secara naluriah ya, kita membutuhkan pasangan hidup. Bahkan Adam saja ketika diciptakan oleh Allah tidak sendirian, yaitu dengan Hawa. Makanya nikmat di antara nikmat-nikmat surga ya, yang paling paling tinggi derajatnya di antara yang kami sebutkan ya adalah yang akan kita bicarakan hari ini, yaitu istri. Ya, istri kita adalah bidadari surga. Sebelumnya bahwasanya kita bahas kenapa penulis ini Ustadz Dr. Vinda menyebutkan pembahasan mengenai bidadari surga ini sedikit lebih panjang daripada kenikmatan yang lain. Karena memang fitnah kaum wanita ini, kata Rasulullah, tidaklah aku menurunkan fitnah yang lebih besar dari fitnahnya kaum wanita. Memang hal itu benar-benar terjadi pada saat hari ini. Ya, kita tahu sekarang segala macam barang ya, baik di media sosial maupun di mana-mana, angger Arab di iklan. Nah, kok kenapa kudu ngiklannya wong wadon sing orang nganggo klambi? Gimana betul? Semua barang lah, semua barang. Panjenengan perhatikan ya. Dodolan mobil, tapi sing ditampilna apa? Pakaian seksi dan sebagainya. Semuanya, hampir semuanya, di semua tempat, di semua kehidupan. Bahkan manusia berusaha mengeksploitasi kaum wanita sedemikian rupa. Salahnya sing wadon ya seneng-seneng bae. Gini betul. Itu. Karena apa? Karena mereka tidak paham, tidak tahu. Permasalahannya seperti itu. Ya. Makanya Allah mengharamkan itu semua bagi kita agar supaya kita ngendeg di dunia. Besok di sorga akan ada bidadari yang menunggu kita, yang jauh lebih baik daripada wanita-wanita yang berseliweran di media sekarang ini. Itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Khuffatil jannah bil makari wa khuffatin naru bisyahawat." Surga itu diselimuti dengan sesuatu yang tidak disukai. Ya, seperti tadi, surga diselimuti oleh sesuatu yang tidak disukai. Ya, kudu puasa kencot, nggih. Kudu sedekah, ya kudu ngode, ya kudu salat, kudu tarawih, harus jamaah di masjid, ya. Tidak boleh makan ini, makan itu, tidak boleh berzina dan sebagainya. Itu semuanya diliputi oleh sesuatu yang dibenci oleh kita. Sedangkan neraka adalah diliputi oleh syahwat. Makanya ketika malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk melihat surga yang ditutupi ya oleh sesuatu yang dibenci, lapor kepada Allah, ya Allah, ketika saya melihat surga yang ditutupi sedemikian banyak perkara yang dibenci, saya takut sangat banyak orang-orang yang tidak mau masuk surga. Dan kenyataannya seperti itu, ya. Ya, kenyataannya manusia sangat banyak mereka yang tidak mau masuk surga. Karena apa? Karena surga diliputi oleh sesuatu yang dibenci. Berbeda dengan neraka. Neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang memanjakan syahwat. Itu sehingga ketika malaikat Jibril diperintah untuk melihat neraka yang diliputi syahwat, lapor kepada Allah tabaraka wa taala bahwasanya, ya Allah,
kalau neraka itu diliputi oleh hal-hal seperti itu, ya, mana mungkin manusia bisa tahan melihat godaan sehingga mereka sebagian besar terjerumus ke dalam neraka. Dari 1.000 orang, 999.999, 1.000 berarti 999 orang yaitu masuk neraka, 1 orang masuk surga. Ini gambaran yang akan terjadi. Kita sebagai kaum muslimin, ya, kita punya motivasi agar supaya kita tidak tertipu, ya, dengan gambaran tentang surga dan neraka. Karena Allah sudah memberitahukan kepada kita. Makanya khususan untuk ya, untuk bidadari surga ini, bahwasanya kita memang di dunia dibatasi oleh Allah untuk mengumbar syahwat kita, ya, agar supaya kita berhati-hati di dalam menyalurkan syahwat kita. Tidak sembarang kita boleh untuk menyalurkan syahwat kita. Termasuk di dalamnya adalah dari pandangan, dari perkataan dan dari kesemuanya. Allah sudah mengatur sedemikian rupa agar supaya kita sabar. Ya, sabar di dunia ini, ya, agar supaya nanti di sorga kita akan mendapat yang lebih baik. Terkait permasalahan wanita ini, ya, Rasulullah sendiri sudah memberi peringatan bahwasanya ya, bahwasanya kita akan menghadapi fitnah yang luar biasa di akhir zaman. Kita akan mendapatkan fitnah yang luar biasa, ya, dengan perkara penerpuan ini. Rasulullah bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatun adarra 'alal rijal minan nisa." Ya, aku tidak pernah meninggalkan setelahku sebuah fitnah yang lebih berbahaya daripada fitnah wanita. Ini terjadi sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Ya, kita hari ini secara kehidupan bermasyarakat saja, dalam kehidupan pekerjaan saja, wanita dan laki-laki sudah bersaing. Gini betul. Di dalam kehidupan bermasyarakat, kepegawaian saja, wanita dan laki-laki sudah bersaing. Dan rata-rata diperhatikan hari ini yang lebih kompeten hari ini adalah kaum perempuan. Ya, baik di sekolah maupun di tingkat pekerjaan. Ketika hal tersebut terjadi, ya, apa yang akan terjadi? Kebanyakan pegawai adalah kaum perempuan. Ketika hal tersebut terjadi, apa yang akan terjadi? Dampaknya kira-kira apa? Anak-anak menjadi terlantar. Secara ekonomi mungkin iya, ya, bisa membantu keluarga. Akan tapi anak-anak siapa yang mengurus? Inilah perkembangan yang harus kita sadari, bahwasanya fitnah wanita ini memang akan sangat mengguncang kita. Gitu. Belum lagi terkait dengan yang mengumbar hawa nafsu. Wanita-wanita sekarang, ya, kebanyakan mereka adalah wanita-wanita yang tidak mengerti agama. Sehingga mereka tidak tahu yang namanya menutup aurat itu seperti apa. Itu berlaku untuk sebagian besar kaum wanita. Makanya kita tidak usah heran ketika Rasulullah melihat neraka, kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Ini, ya, sebagian besar kaum wanita itu tidak mengerti tata cara berpakaian yang benar. Itu. Dan seperti sudah kami sampaikan di awal, ya, untuk hari ini wanita benar-benar dieksploitasi oleh orang-orang, ya, oleh kaum lelaki sebagai apa, ya, sebagai pemuas nafsu kaum laki-laki, baik dari penglihatan ataupun dan lain sebagainya. Ini kita kaum muslimin jangan ikut terpengaruh dengan hal-hal tersebut. Kita ingat
bahwasanya kita mempunyai pengganti yang lebih baik yang sudah disiapkan oleh Allah, yaitu ya bidadari di surga. Secara fitrah ya kita manusia laki-laki otomatis menyukai kaum wanita secara fitrah. Akan tapi untuk kaum muslimin dibatasi oleh Allah. Ya, kita tidak boleh melihat wanita yang bukan mahram kita, ya, melihat sepintas sekali boleh, tapi memperhatikan lah tidak boleh, haram. Apalagi sampai menyentuh yang bukan mahram, haram hukumnya. Itu. Ya, untuk kita ketahui bahwasanya Allah memang kenapa Allah berbuat demikian, karena Allah sudah menyiapkan pengganti yang sangat-sangat super nanti di surga. Kita hanya perlu untuk bersabar. Secara umum sifat-sifatnya seorang bidadari di surga adalah seperti yang digambarkan oleh Allah Tabarak wa Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi. Ya. Allah berfirman yang artinya, aku telah menyiapkan hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik dalam hati manusia. Ketika nanti Allah memberikan kita seorang bidadari atau dua orang bidadari atau lebih, itu adalah seperti itu gambarannya. Belum pernah dilihat, belum pernah didengar, bahkan belum pernah terbetik ya oleh hati. Bahkan di dalam surat Al-Insan Allah berfirman bahwasanya bidadari-bidadari tersebut tidak pernah sama sekali disentuh oleh manusia maupun jin. Itu masih utuh disediakan bagi kaum orang-orang yang bertakwa. Salah satu sifatnya secara umum, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya bacakan terjemahannya biar cepat sedikit. Sudah mau mendekati maghrib. Seandainya ada seorang wanita penghuni surga hadir ke dunia, seandainya, ya karena tidak mungkin ya, tidak mungkin seorang penghuni wanita penghuni surga hadir ke dunia, maka ia akan menerangi langit dan bumi. Dan jika ia akan akan mewangikan dan juga akan mewangikan seluruh isi langit dan bumi, dan khimarnya, jilbabnya lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini satu wanita penghuni surga. Digambarkan oleh Rasulullah seperti itu. Ketika ia turun ke bumi, dia akan menerangi seluruh isi langit dan bumi, dan wanginya akan tercium oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi. Dan selain jilbabnya itu lebih berharga daripada seisi langit dan bumi. Itu seperti itu. Itu yang disediakan oleh Allah. Ya kita sebenarnya tinggal pilih yang mana, milih sing siki, Auli, ya. Silakan dengan bidadari dunia sing kaya monggo, tapi jangan harapkan mendapatkan bidadari akhirat. Kalau pengen mendapatkan bidadari yang seperti ini, kita tahan nafsu kita itu. Yang pertama, sifat-sifat akhlak para bidadari. Walahum fiha azwajum mutahharah. Ya. Bagi mereka istri-istri yang disucikan. Para bidadari surga itu disucikan secara lahir dan batin, tidak mengalami mens, tidak buang air, tidak orang tahu pilek dan sebagainya lah. Ya, tidak ada istilahnya. Itu jadi maksud daripada disucikan di sini itu disucikan secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan, semuanya, baik lahir maupun batin. Ini semuanya, ya.
untuk disediakan bagi kita kaum muslimin. Yang kedua adalah menundukkan pandangan. Allah berfirman, "Wangindahum qasiratut tarfi'in." Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Itu. Di antara sifat-sifat bidadari surga adalah menundukkan pandangan, tidak liar. Berbeda pandangannya dengan wanita, dalam bahasa kitanya apa? Wanita jalang ya. Yang pandangannya galak, suka pelarak, lirik. Itu berbeda. Ya, seorang muslimah semestinya mempunyai pandangannya tertunduk. Ya, tanda tertunduk, tidak galak. Itu artinya tidak galak untuk mengumbar pandangan yang seperti itu. Digambarkan bahwasanya para bidadari mereka menundukkan pandangan. Lalu adalah wanita-wanita yang baik, fihinna khairatun khisan, kata Allah tabarak wa taala. Ya. Di dalam surga ada bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Ya, yang baik dan cantik. Sing cantik tak akeh. Ya. Cantik karo baik wis sing angel. Ya, di dunia kalau kita bicara di dunia. Kalau cantik tak ya banyak. Zaman sekarang subhanallah, kaum wanita zaman sekarang rata-rata sudah cantik. Ya, itu. Jangankan di kota-kota, di desa-desa subhanallah, ya, sudah sedemikian cantik. Akan tetapi wanita yang baik ini yang masih jarang. Itu seperti itu. Yang berikutnya adalah bidadari tidak pergi ke sana ke sini, ya, ora seneng mondar-mandir. Ora seneng dolan bae mlakungan maring sedela maring pasar, sedera pamit arisan, sedela pamit itu senang neng omah. Itu digambarkan oleh Allah, hurum maksuratun fil khiyam, yang jelita putih bersih dan betah neng omah. Ya, betah neng omah. Ya. Satu lagi. Ya. Terkait dengan subhanallah, ini sudah buka ya. Ya, jamaah rahimakumullah, ternyata waktunya tidak cukup ini. Ya, mudah-mudahan insyaallah ya, tinggal sedikit lagi ya sifat-sifat bidadari surga. Ya, kita lanjutkan mungkin hari Kamis. Ini kita tutup tahlil dulu ya, karena waktunya sudah tidak mencukupi. Ya, kita asik membicarakan bidadari malah sudah masuk waktu maghrib tidak terasa. Monggo untuk bisa dipersiapkan kepada teman-teman. Kita akhiri dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.